Beranda hari ini mudah-mudahan dalam kebaikan, dalam kesehatan dan juga siap untuk kembali menunaikan ibadah puasa. Mungkin juga sudah sambil bersiap-siap untuk mudik seperti tayangan yang baru saja Anda saksikan tadi. Nah, bicara soal mudik, indahnya Ramadan kali ini juga akan membahas mengenai hal itu bersama dengan guru-guru kita di sini. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan Kiai Sumarno Syafi'i, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga bersama saya Hilbram Dunar, kita ingin sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati di saat mudik nanti, terutama juga mempersiapkan lisan kita. Karena mungkin bertemu dengan berbagai macam tantangan, mulai dari kemacetan, penuh, mulai juga harus menjaga kesehatan, kondisi kendaraan dan lain-lain. Saya mulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Bagaimana nih Ustadz menenangkan hati, mempersiapkan diri, terutama lisan kita menghadapi mudik nanti? Lisan ya. Lisan, kata-kata itu tuh yang kadang-kadang suka mengurangi ibadah puasa, karena puasa-puasa mudik ya Iya. macet, keluarlah Iya. kalimat-kalimat tidak baik. Kata Imam Al-Ghazali, lisan ini asyaddul a'dha'i jimahan. Organ yang paling liar untuk dijinakkan. Lisan kita nih. Ya. Jadi lisan ini kata Imam Al-Ghazali paling susah dijinakkan, paling liar, paling berpotensi untuk salah. Karena itu jangan sampai mudik kita yang semula bisa menghantarkan banyak pahala, Ya. hanya gara-gara lisan, nggak ada tuh pahala mudiknya. Emang ada pahala mudik? Ada. Pahala silaturahim, Oh iya. pahala iya. ngunjungin orang tua, Iya, iya. pahala Sedekah. ketemu sama keluarga, sedekah dan Sangat seterusnya. Dan pahala orang musafir, orang yang musafir bepergian, itu pahalanya gede. Oh. Salah satu doa yang mustajab, Iya. yang dikabul, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya musafir. orang yang musafir melakukan perjalanan jauh selagi perjalanannya bukan karena maksiat. Iya, iya. Apapun berarti. Apapun selagi bukan maksiat, kalau dia musafir, Allah seneng sama orang itu, diijabah doanya. Jadi daripada Amin. ngomongin orang, Iya. ngejulitin orang, esmosi, lebih emosi nih daripada emosi nih, esmosi, Esmosi. lebih bagus lisannya dipakai banyakin doa. Iya, iya, iya. Masya Allah, daripada kita ngomel gak karu-karuan dan seterusnya. Iya. Gitu. Kiai, bagaimana nih persiapan hati kita di saat mudik? Nah, ini yang paling penting. Di tengah-tengah situasi kita akan menghadapi Lebaran, Idul Fitri. Siapapun di antara kita ya wabil khusus, apakah yang punya kampung, nggak punya kampung, tetap ingin bersilaturahmi. Betul. Permasalahannya, sudahkah siap hati kita menghadapi pada waktu bersilaturahmi? Kalau tadi kita suruh menjaga lisan kita ketika kita pada waktu mudik, sebab paling yang nggak bisa dijaga kelihatan adalah lisan. Ya. Tapi ada lagi yang lebih dalam, hati kita. Sebab apa? Sebab hati ini ada yang menjadi motor. Yang menjadi motor bagaimana lisan kita bergerak. Kemudian pandangan kita juga bergerak. Itu adanya semua di hati. Karena itu ketika kita mau berangkat pada waktu safar, disunahkan ada dua. Yang pertama kita wudhu. Yang kedua, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Oh, gimana tuh Kiai? Sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum kita berangkat meninggalkan tempat rumah kita. Iya. Supaya apa dia sholat? Supaya dia tenang hatinya. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati Wanas. wanas. Jangan mudah terganggu, jangan mudah terperangkap dengan situasi dan keadaan. Orang mudik, orang silaturahmi, jalan kampung, pulang kampung, tantangannya bukan pada waktu yang namanya ada di kampung, di tengah perjalanan lebih gede. Iya. Satu, di saat itu orang keluar semua bareng-bareng. Iya kan? Kedua, tentunya kondisi jalan yang tidak memadai, yang tidak memungkinkan menjadi padat. Ketika padat di sini nih, mulut kita tahan, hati kita ngegerutu. Bagaimana nih kalau hati kita ngegerutu? Iya. Ya, kasih masih mending itu mulut bisa keluar. Ya hati nggak keluar, akhirnya apa? Tekanan batin kita. Begitu tekanan batin di diri kita, inilah yang menjadi apa? Drop juga fisik kita. Yang ketiga, drop lagi juga wajah kita. Nggak bisa disembunyiin kalau hati. Sembunyiin wajah bagaimanapun tampak casingnya, ujung-ujungannya kelihatan. Yang ketiga, ketika batin kita sudah tertekan kayak model seperti ini, akan lahir nanti yang namanya penyakit jiwa.
Penyakit jiwa di sini bukan yang namanya akhirnya beban pikiran yang terjadi. Karena banyak beban pikiran, kasratul fakr ala su'uri ma fi qalbi, terhadap perasaan yang terkan apa yang ada di dalam hatinya, maka akan melahirkan apa? Ini yang pertama dikatakan zailul haq, yakni dia kehilangan akal. Oh, oke. Hilang kewarasannya nih. Nah, warasnya hilang, makanya sering apa? Sering dia lupa, sering dia kagetan, sering temperamen. Itu banyak tekanan. Jadi tidak teratur lah omongannya, lisannya. Sehingga akhirnya lidah dia nggak bisa ngatur. Iya. Kebun binatang disebut semua. Iya, betul. Dia absen tuh kebun binatang tuh. La haula wala quwata illa billah. Oke. Sebentar. Gusan, kita bicara bagaimana menjaga lisan kita ya pada saat kita mudik, menjaga hati kita juga di sana untuk bisa menenangkan diri. Bagaimana, Gus? Jika puasamu tidak bisa mengendalikan emosimu, berarti ada sesuatu yang salah dalam niat puasamu. Oh iya. Tetapi kalau misalnya memang itu terjadi, saya punya tips ya yang saya rasakan sendiri. Saya termasuk orang yang mudah terpancing ketika di jalan raya. Tetapi ada satu yang mungkin yang terpancing apa, Gus? Terpancing misalnya ada yang ngebut gitu kan. Wah, itu langsung kepingin kita salib gitu. Wah, Kiai itu kalau nyetir mobil luar gitu. biasa. Ada di sini juga ada. Saya disalip-salip mulu. Nggak ada di sini, di Amerika yang ada. Gimana nah, kuncinya saya ternyata setel tartil Quran. Oh. Ya, putar saja tartil Quran, itu insya Allah bisa menenteramkan hati kita. Iya. Itu kalau ini langsung praktis ya. Kalau saya lakukan dan saya ngerasain sendiri gitu. Kalau misalnya kita putar Quran aja, kita nggak mudah emosi gitu kan. Terus yang kedua, husnudzon saja dengan orang yang mungkin ugal-ugalan atau mungkin agak cepetan, bisa jadi karena istrinya sedang melahirkan. Bisa jadi. Atau mungkin mau mencari toilet yang terdekat. Nah, ya kan? Nah, seperti itu saja. Kita husnudzon di jalan raya. Karena sayang kalau misalnya kita 30 hari puasa, kita belum lulus sampai Lebaran sudah marah duluan pada saat mudik gitu loh. Jadi ujiannya belum selesai, sudah drop out duluan gitu. Kan belum Lebaran nih, ujian sabarnya belum dapat. Padahal value dari Ramadan ini adalah melatih kesabaran kita, menjaga kontrol emosi kita dan sebagainya. Maka menurut saya triknya yaitu ketika kita dalam kendaraan putar tartil Quran, insya Allah akan bisa mempengaruhi mental. Tapi apabila Ustadz, apabila sudah terjadi kita tidak bisa menjaga lisan kita, apa sih ganjarannya? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, Nabi bilang dia bukan muslim yang baik. Karena begitu sahabat nanya muslim yang baik itu siapa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu, profil muslim yang baik itu ketika dia bisa jaga lisan dan tangannya nggak usil sama orang. Ketika dia usil, berarti dia bukan muslim yang baik. Predikat itu kena ke dia. Nah karena itu marah boleh. Menghilangkan marah sama artinya menghilangkan manusia dalam diri kita. Marah itu kan emosi. Emosi tidak mungkin bisa hilang. Sama seperti ketawa, bahagia. Dia sesuatu yang ada dalam diri kita. Nabi juga marah. Tetapi porsi marahnya Nabi, cara Nabi mengekspresikan marahnya, Nabi menuntun kita. Kalau kita mau marah, kata para ulama, coba lihat, sudah pantas belum saya memarahi dia? Pikir. Oh, kalau sudah pantas, kira-kira berapa porsi marah yang harus saya ekspresikan ke dia? Oh, segini. Kalau begitu, cara saya mengekspresikan marah ke dia di mana? Haruskah di depan umum? Iya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan meng-cancel atau paling tidak meminimalisir marah kita kepada orang. Tetapi begitu ada potensi untuk marah lalu kita sambut dan kita luapkan, wah itu yang kata Kiai tadi, nama kebun binatang diabsenin satu-satu. Jadi marah boleh, tapi sebelum mengekspresikan marah, diinvestigasi. Kenapa saya harus marah? Berapa besar marahnya? Cara saya mengekspresikan marah? Kapan waktu yang tepat saya memarahi dia? Apakah marah satu-satunya solusi? Mungkin cara lain masih ada. Udah hilang marahnya jangan-jangan. Itu cara yang menenangkan. dituntun oleh agama. Nah buat teman-teman yang mudik, kalau bisa
tangan dan lisan kita dijaga, dan tangan dan lisan kita ini jadi sumber pahala. Salah satunya. Sebentar, sumber pahala seperti apa? Kita tahan tangan dulu. Tangan dan lisan sumber pahala. Ya. Tangan dan lisan adalah sumber pahala. Bagaimana menjaganya, mengaturnya agar bisa menjadikan pahala yang luar biasa kita dapatkan? Sesaat lagi akan kami bahas.